Gambarin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah saya tidak ada gambarnya. Ah, sedikit ya. Selamat. Kalau di sini saya pagi. Ya, mohon maaf ini saya merekam video terkait ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait dengan draft mid semester. Ya, sudah saya baca. Namun kelihatannya tadi awalnya saya mau membuat tulisan, tapi karena ya terbatas waktu, ya daripada nanti lama, saya lebih baik membuat video saja. Nanti mohon disimak di YouTube ya. Yang pertama, terima kasih sudah mengerjakan semua dari total 20 mahasiswa ini ya. Ada cuman ini, cuman sudah saya baca ketika itu sudah dibaca. Ada tema-tema yang tidak sesuai. Saya tunjukkan aja ya, tapi tanpa usah menunjukkan nama. Yang benar ini, Sistem Informasi Manajemen Fasilitas dan Sekolah. Kemudian hampir ini Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Sekolah Dasar. Kemudian pemanfaatan sistem informasi manajemen pendidikan dalam bidang administrasi pendidikan itu benar. Ya. Dan beberapa yang mungkin saya lewat ya, tapi hanya dua atau tiga tadi itu. Sudah saya cek satu-satu. Atau beberapa yang mungkin ya yang tidak pas ya. Ini saya satu-satu aja ngomong 20 ya. Ini sudah benar ya, sistem informasi manajemen fasilitas ini diperbaiki, hubungan administrasi sekolah dan masyarakat pendidikan karakter, SIM-nya ada di mana misalnya gitu. Administrasi dan psikologi pendidikan diperbaiki, budaya dan iklim organisasi diperbaiki, digitalisasi lah ini yang tadi saya kelewat. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi di sekolah dasar itu benar. Human Resource Management salah. Human Resource Management diperbaiki dan maaf, kepala sekolah dan manajemen ekstrakurikuler diperbaiki. Kepemimpinan dan budaya iklim organisasi sekolah diperbaiki. Leadership diperbaiki. Manajemen literasi sekolah diperbaiki. Manajemen peserta didik diperbaiki. Manajemen sumber daya manusia diperbaiki. Masalah administrasi diperbaiki. Manfaat sistem sudah benar. Pengaruh gaya pimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru diperbaiki. SIM perpustakaan sudah benar. Tata kelola kearsipan sekolah, ya ini tata kelolanya juga diperbaiki. Mengapa itu saya minta tolong diperbaiki? Kembali lagi kepada pertemuan awal. Pertemuan awal adalah lebih membahas tentang, masih ingat ya, apa itu sistem, apa itu data, apa itu informasi. Jadi kaitan ini harus dipahami secara mendalam ya. Contoh nih saya ada sebuah tulisan, tapi nanti mohon dipahami. Karena konsep awalnya terlalu menjauh, yang benar hanya beberapa. Ya, ya, Jin saya share beberapa tugas yang ini untuk kelas doktoral ya sebenarnya. Namun ini saya turunkan di kelas apa namanya, kelas S2 ya. Iya, maaf, bukan ini. Nih, jadi kalau saya baca ini semua ini ada 3 atau 4 yang sudah memenuhi ya. Terus ada beberapa, tolong mumpung masih ada waktu diperbaiki karena ini pertemuan ke berapa antara 5 kalau tidak salah, kalau yang S2 itu 5 ya MP. Nah 5 karena bentar lagi masih ada kurang lebih 2 pertemuan lagi dikumpulkan tugasnya. Makanya draft ini yang saya minta tolong diperbaiki, mohon diperbaiki, masih ada waktu. Nah ini belajar mengenai, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai organisasi, manajemen, dan sistem informasi. Jadi saya tambahkan ya, ada organisasi, ada manajemen, dan sistem informasi. Kalau yang tadi, seakan-akan hanya membahas tentang organisasi, udah itu aja. Hanya manajemen. Padahal mata kuliah kita adalah sistem informasi yang tidak kelihatan di situ. Nah ini ceritanya mimpi besar, ada organisasi, oh, kemudian mau membuat terobosan, salah satunya yaitu membuat SIM, satu sistem informasi, maka otomatis manajemennya bagus. Ya, karena apa? Informasi sebagai dasar pembuat keputusan seorang manajer. Bicara organisasi tidak terlepas dari manajemen. Bicara manajemen tidak terlepas dari informasi.
Nah, tadi dari judul-judul tadi itu tidak menyentuh apalagi yang terkait dengan mata kuliah kita yaitu sistem informasi manajemen pendidikan. Malah bicaranya leadership dan seterusnya. Leadership itu masalah di organisasi, ya ekstrakurikuler masuknya di manajemennya, tapi SIM-nya ada di mana maksud saya kayak gitu. Sentuhan-sentuhan SIM atau sentuhan-sentuhan informasi tidak ada, atau bicara tentang data, ya. Sistem informasi bisa kuat jika memiliki manajemen, organisasi, dan teknologi yang mumpuni. Nah ini komponen ini tidak ada tadi kalau judul-judul yang belum pas. Kayak pengaruh budaya dan iklim, nah, itu jangan itu malah perilaku organisasi, ya. Bahkan sistem informasi bisa menjadi pasar atau jualan sebuah organisasi. Sehingga secara manajemen sistem informasi perlu diatur oleh manajer dan profesional. Nah, apa yang Anda tadi sampaikan itu malah justru menjauh. Menjauhnya apa? Tidak informasi sebagai kekuatan atau jualan dalam organisasi. Sehingga secara manajemen, sistem informasi perlu diatur oleh manajer secara profesional. Dengan adanya saling keterkaitan tersebut, manajemen, organisasi, dan informasi, maka akan ada solusi bisnis baru. Nah, bisnis baru itu contohnya seperti ini nih. Apa itu? Bisnis baru teknologi dan platform computing atau komputer personal PC akan merasa tertinggal jika platform digital mobile. PC itu merasa akan tertinggal daripada apa itu HP. Digital mobile itu akan lebih cepat daripada yang PC menurut beberapa pakar. Dari manajer memanfaatkan sisi jaringan sosial, kolaborasi online atau muncul aplikasi bisnis yang cepat dan teknologi virtual meeting. Dari segi informasi muncul bisnis jejaring yang jarak jauh atau menciptakan nilai tambah. Nah, ini sisi yang lain. Dengan maraknya informasi dan hati-hati nih, akan banjir informasi. Ya, istilahnya banyak informasi di sana, di sini, tapi yang namanya banjir kan ya ada yang saya keruh gitu ya, harus bisa memfilter mana yang benar, mana yang salah. Sehingga akan muncul namanya isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Ada 5 etika dalam sistem informasi yaitu hak dan kewajiban informasi dan yang lainnya. Jadi ini menurut Lauden tahun 2025, buku terbaru. Hak dan kewajiban informasinya misalkan itu informasi milik siapa, boleh diinformasikan atau tidak. Kemudian ada hak dan kewajiban termasuk kepemilikan informasi itu valid atau tidak, istilahnya informasi tentang kepegawaian, ya miliknya kepegawaian, kepemilikan, ya. Nanti setelah kepemilikan informasinya itu autentik atau tidak. Akuntabilitas informasinya dipertanggungjawabkan, ya, termasuk bisa dikendalikan, tidak kemana-mana. Kemudian ada kualitas sistem sampai kepada budaya informasi atau kualitas hidup, seperti itu. Nah, setelah membahas bahan informasi, selanjutnya infrastruktur di bidang teknologi dan perkembangan yang lainnya. Ya, ini contoh aja ya. Jadi mohon, tugas yang tadi diperbaiki dulu, karena apa? Ya tadi, menjauh dari mata kuliah kita. Ya, saya kurang tahu apakah kurang dipahami atau tidak, karena ini penting ya, waktu pertemuan awal kan kita membahas ya beberapa apa, informasi yang saya kirim mengenai tentang apa, sistem informasi dan seterusnya. Kalau tidak salah ini sudah saya kirimi, tulisan bebas itu loh maksud saya yang ini. Silakan dibaca dulu lagi, karena kalau yang keliru banyak maksud saya, lebih dari sebab. Ya, kumpulan bebas seperti ini di pertemuan pertama. Ya, jadi yang saya baca tadi itu tidak bicara sistem sama sekali. Kemudian ya beberapa lah ya yang tadi tidak bicara data dan tidak bicara sistem atau bicara tentang informasi. Kemudian apalagi membangun sebuah rumah, di mana saya mencontohkan rumah-rumahnya karena sistem kesiswaan, ya enggak? Sistem ke sarana prasarana dan sebagainya. Jadi rumah-rumah, ruang-ruangnya itu ruang-ruang pendidikan itu. Cuman ada bingkainya yaitu sistem informasi, yaitu cukup Anda membangun ya gitu loh. Membangun itu membuat sistem atau tidak hanya membangun lah, membuat datanya saja juga bagus. Ya, atau menginformasikan dari sistem tersebut. Atau mendetailkan ruang, ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi kayak gini nih, kalau itu pegawai ada struktur yang namanya tanggal, NIP, dan seterusnya.
Ya, nomor surat kalau itu persuratan yang tadi ada keasipan mungkin. Ya, terus ada proses yang penelitian juga boleh kalau kayak gini. Gambaran umum kesuksesan sebuah informasi juga boleh. Nah, kayak gitu ya. Tapi kan dikaitkan perguruan tinggi di era digital. Ini yang saya maksud ya, ini kan sudah saya terakhir sekali mengevaluasi ruangan. Jadi dievaluasi sebuah sistem layak atau tidak ruangannya. Jangan sampai ambruk seperti yang kemarin di bangunan di pesantren itu kata saya. Ya, itu ya. Jadi mohon eh, diperhatikan lagi, diedit lagi terkait hal yang ini ya. Karena ada beberapa yang kurang pas seperti itu dan banyak. Syukur mengamati sebuah sistem yang ada di UNES saja itu ya. Ruangan-ruangan itu kayak Sikadu itu akademik, ruang motor recording dan seterusnya. Termasuk desain menyatukan antar ruang biar Anda punya sistem sendiri. Misalkan ada lantip, ada hasil mahasiswa, maka itu masuknya akademik. Ini namanya penyatuan ruang. Coba dibaca lagi yang ini. Atau memang belum paham, memang nanti saya butuh di share ya nanti saya terangkan ya nanti saya terangkan. Itu ya silakan diperbaiki dulu ya mumpung ya waktulah sampai hari Rabu Kamis ya Jumat Sabtu ya hari Sabtu ya coba diperbaiki atau Minggu nanti Senin saya lihat lagi lihat isi draft dulu ya di draftnya dulu silakan calon draft Anda ini kalau draftnya bagus maka otomatis SMIT-nya benar kalau draftnya benar maka otomatis SMIT-nya benar itu baru setelah itu menjelaskan latar belakang tujuan dan seterusnya karena itu sudah salah ya maka salah semua. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon diedit dulu yang menurut saya kurang tepat. Ya, yang sudah silakan dilanjut. Jadi poinnya bicara data, bicara informasi, atau bicara sistem. Jangan bicara leadership, jangan bicara perilaku, atau bicara budaya dan seterusnya. Karena itu bukan mata kuliah kita. Terima kasih, selamat berjuang, selamat edit ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.